menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga diri dari najis, sangat perhatian terhadap najis, dan mereka berpegang dengan keumuman lafaz, yakni mengamalkan lafaz yang umum. Mengenai apa? Mengenai perintah, yakni melarang kemungkaran. Selama tidak ada takhsis. Dari sini keluarlah pembahasan usuliyah, bahwa lafaz yang umum tetap dalam keumumannya, atau lafaz yang mutlak tetap dalam kemutlakannya dan wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya, mengecualikannya. Dalil yang mengecualikannya. Baik dalil dari kalau Al-Quran dengan Al-Quran ditakhsis oleh hadis, ya, dijelaskan dan lain sebagainya. Karena itu para imam di dalam agama Islam, a'immatud-din, itu kerap atau selalu berpegang dengan lafaz umum dan mereka mengamalkannya. Tidak menunggu mana nih pengecualian, tidak. Sampai mereka mengetahui dalil-dalil yang mengecualikannya secara sebagian atau secara keseluruhan. Di antara dalil mereka mengamalkan keumuman lafaz adalah kisah A'rabiyun ini. Sahabat langsung menegur dia, dan Nabi SAW tidak melarangnya, tidak menyalahkan perbuatan mereka, tapi Nabi SAW kan biarkan saja. Karena apa? Karena kalau kamu cegah akan timbul kemudaratan yang lebih besar. Nah, di sini berhadapan dengan dua mudarat. Mudarat yang pertama, kencing A'rabiyun di situ. Mudarat najis, masjid dikencingi. Tetapi kalau para sahabat melarangnya, mudaratnya akan lebih besar. Karena itu Al-Imam memberikan judul bab tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabiyya hatta faraga min baulihi fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat membiarkan A'rabiyun itu kencing di masjid sampai dia selesai dari kencingnya. Karena ketika dicegah, maka akan timbul mudarat yang lebih besar. Pertama, akan menyakitkan orang yang kencing itu A'rabiyun. Ketika antum sedang kencing, tiba-tiba ditahan, mudarat. Yang kedua, najisnya akan kemana-mana, ke tubuhnya, ke tempat masjid yang lain, ke sahabat yang melarang. Ini mudarat yang lebih besar. Dan menunjukkan bahwa akhafud dararain selalu terkait dengan hajat. Dan ini ada hajat. Dan hajatnya memungkinkan, bahkan sangat memungkinkan. Dibiarkanlah dia kencing, karena memang sudah terlaksana. Tidak mungkin akhafud dararain tanpa hajat. Itu keliru. Maka sebagian manusia, kaum muslimin yang selalu berbicara akhafud dararain karena terkait dengan sesuatu tanpa dikaitkan dengan hajat, itu adalah kurang. Harusnya akhafud dararain itu selalu terkait dengan hajat dan kebutuhan. Butuh apa tidak? Kalau ini butuh, jelas. Karena itu dibiarkan. Kalau dicegah,
mudaratnya lebih besar. Di situ dah keluar akhafud dararain. Tapi akhafud dararain mengambil yang mudarat yang lebih kecil harus terkait dengan kebutuhan, dengan hajat. Ini pembahasan luas mengenai usul. Di antara dalilnya adalah dalam Al-Quran. Satu saja saya kasih, karena kalau nanti pembicaraan kita melebar ke mana-mana. Kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihi wassalam. Ketika keduanya berangkat, maka Nabi Khadir melobangi, merusak perahu yang mereka tumpangi. Sehingga Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Di akhir kisah, Nabi yang mulia Khadir alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam, amma safinatu, adapun safinah, perahu, kapal yang aku bolong, rusak salah satu bagian kapalnya, ini aku berhajat. Ada satu kebutuhan yang memang mau tidak mau harus aku membolonginya. Fakanat limasakida. Iya, perahu ini kepunyaan orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang mereka bekerja di lautan, nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin membuat cacat perahu ini. Kenapa? Wa kana wara'ahum, di belakang sana, di belakang mereka, malikun, ada raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang selalu merampas perahu kepunyaan orang. Perahu apa yang dirampas? Yang bagus. Oh, ini perahu bagus, ambil. Tetapi kalau dia lihat sudah cacat, dia tidak akan mengambilnya. Ini akhafud dararain yang benar terhadap satu kejadian, ada hajat atau tidak. Nah, ini belajar usul harus menyeluruh, bukan sebagian. Ini kaidahnya. Nabi Khadir berhajat benar, karena kalau tidak dilobangi, tidak diberi cacat, pasti akan dirampas. Kesian, ini kepunyaan orang-orang miskin. Dia mau cari makan pakai apa? Mereka mau cari makan pakai apa? Ini betul rusak perahunya, mudarat. Tetapi dinisbahkan dengan perahu itu hilang, mana mudarat lebih besar? Hilang perahu. Habis. Lihat ini. Berarti ada hajat. Nah, itu yang mengetahui ahli ilmu. Berhajatkah kita tentang sesuatu yang akan kita kerjakan atau tidak berhajat? Yang bisa dimasukkan akhafud dararain. Lihat. Itu. Contoh lain dalam hadis, dalam suatu safar, Nabi SAW kehabisan bekal. Ini untuk menunjukkan hajat itu bertingkat. Khafud dararain itu bertingkat. Antara perbandingan mana yang lebih besar, kecil, itu bertingkat. Seorang faqih harus melihatnya. Ya, seorang harus melihatnya dan menimbangnya. Maka Nabi SAW mengizinkan. yakni perbekalan habis. Yakni maksud bukan habis sama sekali, berkurang jauh, tidak cukup. Ini kita sedang dalam perjalanan.
Maka Nabi SAW mengizinkan untuk menyembelih unta-unta kendaraan, menyembelih kendaraan. Mudarat tidak? Tanya, mudarat tidak? Mudarat. Apa mudarat ya? Hah? Tidak ada yang ditumpangi, tidak ada yang dipakai untuk kendaraan. Jalan kaki di Sahara berat. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasulullah. Ini mudarat. Tapi mudarat lebih besar kalau tidak ada makanan. Tidak ada kendaraan atau berkurang jauh kendaraan, mudarat. Tapi tidak makan lebih mudarat. Mati. Dalam safar ini, bukan di kota. Safarnya tidak seperti kita. Kelihatan kota-kotaannya, kapan-kapan bisa mampir ke rumah makan. Itu. Ini di padang Sahara. Nah, itu mudarat lebih besar. Nah, itu berhajat. Berhajatnya mana? Karena perbekalan sedikit. Ini jamaah. Lalu datang Umar bin Khattab. Memberikan saran pada Nabi SAW. Alangkah baiknya kalau engkau memerintahkan seluruh para sahabat yang masing ada sisa perbekalan dikumpulkan jadi satu. Kemudian engkau doakan. Nah, ini bertahap bertingkat lagi. Untuk menghilangkan mudarat yang kalau hewan ini disembeli, kendaraan ini mudarat. Tapi kita jangan lakukan ini dulu, lakukan ini dulu. Gitu. Berarti adanya tahapan-tahapan. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat, kumpulkan semua. Kumpulkan semua. Nabi doakan, ya makan mereka semua. Jadi kalau ini bisa dilakukan tidak? Kalau ini masih ada yang lain, yang lebih ringan lagi mudaratnya, lakukan itu. Begitu. Berarti pembahasan usul itu luas sekali dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semata-mata akhaffud dararain jika tidak ada hajat, dan hajat itu harus dilihat. Ya. Saya kira kita perlu membaca lebih banyak lagi, mengkaji lebih banyak lagi tentang ilmu usul ini yang sangat menarik ini. Dan dia berbicara tentang kaidah-kaidah bahasa dan apa yang ada dalam syariat dan seterusnya. Lihat di sini. Kemudian ketika berhadapan dengan dua maslahat, maka pilih maslahat yang lebih besar. Mencegah A'rabiyun ini maslahat, ada maslahatnya. Tapi membiarkannya maslahatnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya. Di antara dua maslahat. Ya. Tinggalkan yang kecil maslahatnya dan ambil yang besar maslahatnya. Barangkali ini ikhwan sampai di sini kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan yang sedikit dan kecil ini ada banyak memberikan manfaat pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.